ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Terus dari segi matan bagaimana? Yang kedua, dari segi matan. Katanya hadits ini walaupun sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Wah ini Masya Allah ya. Jadi sanadnya sahih, tetapi matannya apa? Tidak sahih. Baik. Ya, dari sudut kaidah ilmu hadits boleh saja seperti itu. Tapi harus disebutkan apa alasannya. Nah, kita lihat apa alasannya. Mengapa katanya? Karena hadits ini terjadi simpan siur. Ya. Terjadi ikhtilaf. Dan hadits ini memang tidak mahfud. Tidak mahfud ya, tidak kuat. Ya, tidak mahfud, tidak kuat. Sudah 4 ya. Nah, terjadi simpan siur. Karena simpan siur ini, maka hadits ini dianggap tidak kuat. Jadi dia melemahkan lagi di sini. Dianggap tidak kuat. Nah, itu dari segi matan dan dari segi sanad. Jadi 4 ya alasannya. Pertama simpan siur. Ini simpan siur ini bahasa apa? Tidak tahu juga. Jelas ya? Simpan siur. Kalau illah yang dengannya hadits itu dilemahkan itu namanya muttarib. Goncang dari sudut riwayat. Bukan dengan banyaknya riwayat-riwayat, tidak. Banyaknya riwayat belum tentu dilemahkan hadits. Ada 10 orang meriwayatkan misalnya beda-beda. Tapi yang kuat satu, yang kuat yang diambil. Ngapain dipusingin yang 9? Ambil saja yang kuat. Jelas ya? Tapi kalau 10 orang semuanya kuat, ya bikin bingung. Ini baru dibilang apa? Baru dibilang masalah. Baru dibilang masalah. Baik. Terus yang kedua dia katakan terjadi ikhtilaf. Enggak tahu ikhtilaf apa ini maksud. Jelas ya? Ikhtilaf apa? Dan ini sama dengan sebagian orang yang lain mengatakan bahwa ini konteks riwayatnya riwayat dengan makna katanya. Hadits ini. Karena datang di riwayat yang lain bahwa Nabi itu bertanya kepada budak tersebut, siapa Rob kamu? Datang di riwayat lain, Nabi berkata kepadanya, apakah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Jelas ya? Itu syubhat lain sebenarnya. Syubhat lain. Nah, tapi kita selesaikan dulu orang ini ya, baru kita pindah ke syubhat itu. Ya. Jadi kalau dia katakan terjadi ikhtilaf, ikhtilafnya itu di riwayat lain, bukan di hadits ini. Bukan di hadits ini. Jelas ya? Kalau dia katakan haditsnya tidak mahfuz, ini juga anda tahu dia paham gak ilmu mustalah, ilmu riwayat. Tidak mahfuz itu lawannya adalah syad. Bahasa lainnya syad. Syadnya dari sudut mana dia? Syudud. Mana rawi yang dia selisihi? Mana rawi yang dia selisihi? Ini semuanya omong kosong ya. Ya, omong kosong. Tidak kuat. Dari mana dia tidak kuat? Imam Muslim mensahihkan. Sudah berjalan 14 abad tidak ada yang melemahkan hadits ini. Tiba-tiba dia baru lahir kemarin. Mengatakan haditsnya tidak kuat. Ya. Baik, saya harus membuat lebih seimbang ya. Jadi ini orang sebenarnya dia muqallid, ikut-ikutan. Ikut-ikutan dari siapa? Ikut-ikutan dari ahlul bidah di masa sekarang. Ada yang melemahkannya 2 orang di masa sekarang populer. Satu namanya Zahid Al-Kautsari. Iya. Ini digelari oleh para ulama sekarang sebagai pembawa bendera Jahmiyah di masa kini. Zahid Al-Kautsari ini. Mengatakan Al-Quran makhluk, apa segala macam, ada semua. Yang penting cari aja kesesatan ada sama dia. Kesesatan Jahmiyah ada sama dia. Zahid Al-Kautsari ini. Terus yang kedua ada namanya Hasan As-Saqqaf. Ini juga dari ahlul bidah di masa sekarang yang paling gemar melemahkan hadits-hadits seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah ini yang kedua, ini orang jahil terhadap ilmu syariat, jahil terhadap ilmu mustalah, tidak mengerti. Nah, datang orang-orang ini yang banyak berbicara, menyampaikan syubhat-syubhat ini, dia sebenarnya ngambil dari orang-orang seperti ini. Baca. Karena kalau dia bahas sendiri, tidak bisa dia bahas seperti ini. Jelas ya? Nggak ngerti ilmu mustalah, bagaimana caranya dia masuk. Nukil-nukil nama aja nggak beres. Nah, ini kelancangan ya.
Harus diketahui bahwa hadits ini dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah. Hadits jariyah itu dipakai oleh Imam Syafi'i berhujjah di Risalah dan di Kitabul menunjukkan sahih di sisi siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Baihaqi sendiri beliau berkata hadits sahih. Imam Al-Baihaqi. Iya. Mau siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bilang hadits sahih. Ya kalau dikumpulkan dari ucapan ulama di masa sekarang yang mensahihkan banyak. Cuma itu kan tidak diperlukan. Kenapa? Sebuah kitab Sahih Muslim diterima oleh umat dari masa dahulu sampai sekarang. Ya, tidak ada yang mengkritiknya, tiba-tiba datang orang baru lahir mengkritiknya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jelas ya? Nah, itu repot ya kalau kita bahas yang kayak ginian. Nah, itu namanya kita menurunkan derajat Sahih Muslim. Menurunkan derajat apa? Sahih Muslim. Pedang itu kalau dia tajam bagus. Tapi kapan pedang itu dibandingkan dengan kayu, turun derajatnya pedang. Oh kayu ini lebih tajam, pedang ini lebih tajam daripada kayu. Turun derajat pedang ini, walaupun dia pedang sebagus apapun. Karena dibandingkan dengan sesuatu yang apa? Tidak cocok dibandingkan. Iya. Nah begitu di dalam penghormatan terhadap hal-hal yang diagungkan dalam syariat. Ini Sahih Muslim berisi hadits-hadits yang disepakati oleh umat. Hingga hari ini diterima. Jangan sembarang di dalam melemahkannya. Baik, syubhat yang kedua tadi terkait dengan apa? Katanya ada riwayat. Itu riwayat yang lain di hadits yang lain, sahabat yang lain. Jadi ini kisah Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan, itu bukan cuma satu kejadian. Ada beberapa kejadian. Jelas ya? Jadi ada beberapa budak yang ditanyai oleh Nabi. Ya. Nah, di dalam hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini khusus untuk budaknya, itu pertanyaannya di Sahih Muslim. Itulah pertanyaannya di Sahih Muslim, Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab fis sama, di atas langit. Jelas ya? Maka ini hadits dari sudut periwayatan tidak ada keraguan di dalamnya.